Teman-teman pernah gak nonton film Home Sweet Loan diangkat dari novel Kalmira Bestari, penulis dari karya fenomenal Resign? Nah, film ini menggambarkan tentang generasi sandwich, di mana seseorang mesti memenuhi kebutuhan finansial dua generasi, kebutuhan orang tuanya sekaligus kebutuhan dirinya sendiri atau keluarga intinya. Tapi yang hebatnya, Kaluna, tokoh utama dalam film ini, dengan gaji 4 juta, tinggal di Jakarta dan memenuhi kebutuhan keluarganya, masih bisa nabung. Itu kan jadi kayak pertanyaan besar, kok bisa? Jawabannya melek literasi keuangan. Dan aku jadi inget momen di tahun 2015 sampai 2020, aku bener-bener jor-joran banget buat kuliah sambil kerja. Aku ngajar privat iya, aku jualan sale pisang keliling, aku jualan pulsa juga, aku ngambil project-project dari dosen ataupun mentorku juga gitu. Dari banyaknya sumber penghasilan itu, mirisnya aku nggak bisa nabung saat itu. Jadi uang itu kayak masuk, keluar, udah gitu-gitu aja tuh. No. Di zaman dulu ketika kita butuh uang ya kita mesti kerja. Kalaupun kita harus pinjem uang, itu kita tuh kayak mesti hitung-hitungan dulu lah ya. Oh, kira-kira aku mampu gak sih bayarnya nanti nih? Gak kebayang nih di zaman sekarang yang pinjaman online ada di mana-mana. Tek di HP doang, uang datang. Ngomongin soal pinjaman online, ternyata menurut data nih, pinjaman online di Indonesia itu meningkat. Aku riset kecil-kecilan dan menemukan berita yang menyedihkan. Gak sedikit keluarga di Indonesia memilih bunuh diri karena terlilit pinjaman online. Dan menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Pak Aher, menyatakan semua ini terjadi karena minimnya literasi keuangan di Indonesia. Maka dari fenomena ini, literasi keuangan menjadi sesuatu yang penting untuk diedukasikan secara luas ke masyarakat Indonesia. Apa sih literasi keuangan itu? Simpelnya adalah kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, di sini aku pengen sharing insight tentang literasi keuangan dari buku yang aku baca, Nomor Money Stress dari Karya Putri. Di sini seenggaknya penulis berbagi 4 manfaat dari kita belajar literasi keuangan. Pertama, pengelolaan keuangan yang baik. Kita jadi belajar untuk memfilter mana kebutuhan dan mana keinginan. Manfaat kedua itu adalah mencegah hutang berlebih. Dalam artian ketika kita melek literasi, belum pasti membuat kita terhindar dari hutang, tapi seenggaknya membuat kita bisa memperhitungkan, oh kapasitasku untuk membayar hutang itu segini nih, maka jangan sampai aku hutang lebih dari ini. Manfaat yang ketiga itu adalah meminimalisir krisis di saat darurat. Kita emang gak pernah mengharapkan sesuatu buruk terjadi di masa depan gitu ya, tapi kita pun juga gak punya kendali penuh atas itu, karena bisa jadi ada yang di PHK, sakit entah kita sendiri atau keluarga, atau kebutuhan mendesak lainnya, semisal ada kerusakan motor. Manfaat yang keempat, membantu perencanaan di masa depan. Balik lagi nih ke cerita Kaluna ya, yang punya cita-cita pengen banget punya rumah sendiri karena isi rumahnya sangat-sangat toksik, dan yang paling berasa adalah mengurangi stres. Karena gak dipungkiri ya teman-teman, masalah ekonomi ini ngaruh banget buat semuanya gitu. Bahkan ya teman-teman, menurut data statistik, 3 faktor teratas perceraian di Indonesia, nomor 2-nya adalah masalah ekonomi. Kalau udah tahu bahwa literasi keuangan sebegitu pengaruhnya ke hidup kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya? Tips yang pertama, tentukan tujuan keuangan teman-teman. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contoh dari tujuan keuangan jangka pendek, membayar tagihan bulanan, kuota. Lalu tujuan keuangan jangka menengah, ini biasanya berjangka 1-5 tahun ke depan. Misal nih, menabung buat rencana liburan, uang muka rumah, lanjut pendidikan gitu ya. Lalu tujuan keuangan jangka panjang, nah ini semisal kayak merencanakan pensiun, menyiapkan warisan, atau menyiapkan dana pendidikan anak. Tips berikutnya adalah menyusun anggaran. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah punya catatan anggaran nih, bisa teman-teman evaluasi untuk menyusun anggaran di tahun berikutnya. Tapi buat teman-teman yang sama sekali lupa atau nggak punya catatan anggaran di periode sebelumnya, teman-teman juga bisa menggunakan metode yang paling sering dipakai, yaitu 50-30-20, dimana 50%-nya teman-teman gunakan buat kebutuhan primer seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, sewa rumah, makan minum, dan 30%
hanya buat kebutuhan sekunder seperti hiburan, jajan, dan 20%-nya itu buat investasi atau tabungan. Tips yang ketiga adalah melakukan pencatatan. Nah, ini penting banget ya, mesti mencatat berapa pendapatan dan pengeluaran kita. Kayak pepatah, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu. Dan tips yang terakhir adalah lakukan evaluasi secara berkala. Dari sini kita jadi bisa melihat nih mana yang kiranya terlalu berlebihan, itu bisa kita kurangi untuk selanjutnya. Dan aku sudah membuktikan sendiri teman-teman, semenjak aku rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran, aku jadi lebih bisa kontrol keuangan aku. Aku jadi bisa lebih ngerem pengeluaran yang kiranya terlalu banyak. Semisal kayak ngopi ya. Nah, mungkin segini dulu nih sharing dari aku. Sebenarnya ada banyak banget insight lainnya dari buku ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Mulai hari ini aku coba tantang teman-teman buat catat pemasukan dan pengeluaran minimal banget deh seminggu ke depan. Dan coba evaluasi kira-kira ada nggak perubahan dari pengelolaan keuangan teman-teman. Aku tunggu cerita teman-teman di kolom komentar ya.